Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Iya, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Husna di mata pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana, apakah kalian semangat untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Iya, Ibu rasa sudah sangat semangat sekali ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama terlebih dahulu membaca doa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran nih, Ibu mau cek kehadiran kalian. Yang pertama nih, Danur Haliza hadir. Intan Ayu Lestari hadir, bagus. Nor Arinda hadir. Reni Andini hadir. Yang terakhir Maria. Oh, Maria tidak ada ya? Kemana? Oh, sakit. Baiklah, kita doakan sama-sama semoga Maria cepat sembuh dan bisa bergabung kembali di kelas kita. Amin. Nah, minggu lalu kita telah membahas mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Ada yang tahu minggu ini kita membahas tentang apa? Iya, betul, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa ya? Ada yang ingat? Iya, betul sekali, rukun iman yang kelima. Rukun iman yang pertama ada iman kepada Allah, dan yang kedua iman kepada malaikat, dan yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keempat iman kepada nabi dan rasul, dan yang kelima sekaligus materi kita hari ini beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir ada iman kepada qada dan qadarnya Allah. Bagus, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah hafal mengenai rukun iman yang 6 tadi. Untuk itu, semoga kita semua dapat merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelumnya, Ibu mau bertanya lagi, apa sih yang kalian ketahui mengenai beriman kepada hari akhir? Iya, betul. Hari akhir itu adalah hari kiamat. Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai iman kepada hari akhir. Nah, hari akhir itu disebut sebagai hari kiamat. Hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak, binasa, atau hancur, dan tidak ada kehidupan lagi di dalamnya. Seperti yang kalian ketahui bersama bahwa kehidupan kita ada di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan isinya akan hancur dan berakhir. Nah, kehidupan selanjutnya ialah di alam akhirat. Kehidupan akhiratlah yang kekal tiada akhir, berbeda dengan kehidupan dunia yang hanya sementara. Baiklah, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan kalian cermati dan amati video tersebut. Di akhir nanti akan Ibu tanya, apa sih makna dari video tersebut? Selamat menonton. Nah, silahkan disimak video ini. Bagaimana ilustrasi kejadian mengenai hari akhir nanti akan terjadi. Silahkan kalian simpulkan mengenai pembelajaran dan pengetahuan yang dapat kalian ambil dari video ini. Kalau ada pertanyaan mengenai video ini, silahkan ditanyakan di akhir pembelajaran. Sudah selesai. Apakah kalian sudah dapat menangkap kesimpulan dari video yang Ibu tayangkan tadi? Nah, silakan dicatat mengenai kesimpulannya, nanti akan dikumpulkan di akhir sebagai bentuk penugasan kalian. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah ada yang ingin berpendapat dan menyampaikan bagaimana itu hari akhir tadi setelah melihat isi video yang Ibu tayangkan?
Iya, dipersilahkan ini dah untuk bersuara. Nah, betul sekali. Dunia itu hanya tempat menguji manusia, apakah manusia itu mau berbuat baik atau tidak. Dan orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan janji surga atau mendapatkan tempat yang terindah di surga. Sedangkan orang yang tidak berbuat baik atau melawan perintah Allah, menentang dan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, maka dia akan berada di neraka. Nah, kemudian lanjut kepada materi kita. Berikut ada macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Silahkan disimak ya slide yang Ibu tampilkan. Nah, yang pertama ada alam barzakh. Apa sih alam barzakh itu? Ada yang tahu? Oh, belum. Nah, jadi alam barzakh itu adalah alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Dan yang kedua ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari bangkitnya manusia dari kubur. Nah, itu nanti serentak semua manusia akan dibangkitkan pada Yaumul Ba'ats tadi. Dan yang ketiga ada Yaumul Hasyar, yaitu hari di mana gilirannya manusia akan dihalau ke padang mahsyar. Dan yang keempat ada Yaumul Hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya di dunia. Dan yang kelima ada Yaumul Mizan, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama di dunia. Dan yang keenam ada Sirat atau yang disebut dengan jembatan Shiratal Mustaqim, yaitu jembatan untuk menuju surganya Allah. Dan orang-orang yang bertakwa maka akan berhasil melewati jembatan tersebut. Sedangkan orang yang durhaka atau orang yang tidak bertakwa maka akan terjatuh di bawah jembatan tadi. Dan yang terakhir itu ada yaumul jaza atau hari pembalasan. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa maka akan menikmati keindahan surga. Dan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah maka akan berada selamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan selamanya, tapi dia akan berada di neraka selama ia menebus perbuatan jahatnya. Setelah perbuatan jahatnya sudah cukup dibayarnya saat berada di neraka, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga jika masih ada takwa di dalam hatinya. Nah, kemudian ada tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat tadi. Nah, pertama itu ada tanda sugro atau kiamat kecil. Dan yang kedua ada tanda kubro yaitu kiamat besar. Nah, kita bahas mengenai tanda kiamat sugro dulu ya. Yang pertama itu akan rusak atau hancurnya dunia yang disebabkan banjir, tsunami, kematian, dan kemaksiatan yang merajalela. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya rasa takut dan malu dari diri manusia dalam berbuat kemaksiatan. Seolah-olah mereka itu bangga membuat maksiat gitulah. Dan yang ketiga, banyak masjid yang megah namun banyak jamaahnya. Nah, itu sangat miris sekali kan ya. Dan yang keempat, banyak orang durhaka kepada orang tuanya. Nah, jadi anak-anak ibu jaga sekali sikap dengan orang tua, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua, apalagi sampai durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan seperti kasus-kasus yang sering terjadi, yaitu korupsi yang merajalela di mana-mana. Nah, itu sebagai bentuk kiamat kecil. Nah, dan yang terakhir, banyak orang yang enggan mengaji dan menuntut ilmu. Nah, maka dari itu kita harus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi adalah kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini adalah tanda yang sudah ditetapkan oleh Allah dan pasti terjadi menjelang hari akhir kelak. Yaitu yang pertama, turunnya Dajjal. Nah, untuk sekarang belum ada yang tahu seperti apa bentuk Dajjal atau rupa Dajjal tersebut. Namun, si ciri-cirinya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu misalnya bermata satu dan yang lain-lain. Nah, kemudian turunnya binatang melata yang aneh. Nah, itu nanti akan ada masanya di akhir zaman. Semoga kita semua tidak menemui masa-masa itu. Amin. Kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat dan tenggelam atau terbenam di sebelah timur.
Dan yang terakhir, keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi, dan itulah yang akan menyebabkan semua penduduk bumi itu meninggal dunia. Nah, semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan tidak menemui hari-hari akhir seperti yang sudah disebutkan tadi contohnya. Amin. Dan kemudian semoga kita semua meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian bagaimana sih perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada hari akhir? Ada yang tahu anak-anak ibu? Iya, menjaga pergaulan benar. Yang pertama itu menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela. Ada yang tahu apa saja akhlak tercela itu? Betul sekali, sombong, berprasangka jahat, dengki, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah seperti yang sudah Ibu bilang tadi ya. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran dan bergaullah dengan orang-orang soleh. Kemudian kembangkanlah potensi diri kita. Bagaimana cara mengembangkan potensi diri kita itu? Jadi caranya kita meningkatkan potensi diri kita untuk bermanfaat bagi orang sekitar kita, itu minimalnya. Dan maksimalnya kita bisa berguna untuk semua orang dan tidak merugikan satu sama lain. Nah, itulah tadi cara mengembangkan potensi diri. Dan yang kemudian kita juga harus memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi kita kepada teman, keluarga, dan lain-lain dan kerabat lainnya. Nah, itu tadi materi Ibu. Semoga dapat dipahami. Kemudian Ibu akan memberi kalian soal dan kalian mengumpulkan hasil dari pemahaman kesimpulan video yang kalian simak tadi. Ya, terima kasih anak-anak Ibu. Kalian sudah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita, Ibu akan menanyakan sesuatu tentang pembelajaran kita tadi. Ada yang ingat apa saja tanda-tanda kiamat kubro? Iya, dipersilahkan Arinda. Iya, betul sekali. Ada lagi yang mau menjawab? Iya, Reni, dipersilahkan. Iya, luar biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ciri-ciri kiamat kubro tadi apa saja? Coba sebutkan salah satunya. Iya, silahkan Intan. Iya, betul sekali. Ada yang mau menjawab lagi? Oke, Nida, dipersilahkan. Iya, betul semua. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya. Siapa yang bisa menyebutkan perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada hari akhir? Ibu persilahkan. Iya, baik. Intan lagi, silahkan Intan. Iya, ada lagi? Oke, Nida. Betul. Oke, kalau begitu untuk Reni dan Arinda dipersilahkan untuk menyebutkan satu saja contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir tadi. Iya, betul sekali. Ibu rasa kalian sudah menguasai pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita tuntut hari ini dan yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita dan orang-orang sekitar kita. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pembelajaran kita minggu yang akan datang. Ya, pesan Ibu, semoga kalian tetap semangat minggu yang akan datang dan jaga selalu kesehatan kalian semua ya. Iya, mantap sekali. Ibu suka semangat kalian hari ini. Nah, oke. Tidak ada yang ditanyakan lagi kan? Kalau gitu, Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih anak-anak ibu semua.